saya gitu. Kenapa sih harus kita eh, saya adalah orang yang eh, selalu merasa takut untuk ditinggalkan. Karena eh, saya udah 2 kali menikah dan gagal. Yang pertama saya menikah, saya ditinggalkan waktu saya kuliah, dan sepulang saya kuliah itu isi rumah semua sudah nggak ada dan anak saya juga udah nggak ada. Waktu itu ibu saya lagi umroh, saudara saya di rumah, saya jauh sendiri dari keluarga. Di situ saya merasa kehilangan, sama siapa sih saya harus mengadu. Saya merasa di situ udah seperti orang gila yang nggak tahu harus kemana. Apakah saya harus memilih keluarga, apakah saya harus memilih pendidikan saya. Dan sampai ibu pulang dari umroh saya nggak cerita. Dan ketika ibu pulang dari umroh, ibu melihat keluarga saya sudah nggak ada gitu, sudah pisah. Saya bersabar untuk apakah ada itikat baik dari istri saya, dan sampai kesabaran saya sudah tidak ada, saya datengin keluarganya dan saya bawakan surat talak. Dan waktu saya berikan surat talak itu yang menerima ibunya bilang saya terima dengan senang hati. Padahal masalahnya itu nggak begitu berat ya, hanya karena ekonomi aja. Dan saya pun tidak mempermasalahkan kalau memang dia tidak merasa menggunakan atau gimana. Tapi kok sampai seperti itu gitu. Sebelum kejadian subuh, waktu sholat subuh, saya masih mendengar anak saya. Dan ketika saya sholat subuh, selesai sholat subuh, istri saya sudah nggak ada, bawa anak saya pergi dari rumah dinas. Dan dia tahu jadwal kuliah saya itu Sabtu dari pagi sampai malam. Dan sepulang saya kuliah, saya sempat ke kantor untuk cek kerjaan. Saya pulang ke rumah, semua isi rumah sudah tidak ada. Anak saya udah nggak ada, saya hanya disisakan pakaian saya. Terus ibu pulang dan ibu sempat sakit juga, sakit stroke karena memikirkan saya. Saya sudah bercerai sama istri saya dan ibu juga sempat sakit. Selama kemarin COVID, saya juga WFH, saya rawat ibu karena ibu sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sebenarnya 5 bersaudara, ada kakak saya yang wanita juga, tapi kakak saya, tapi dari saudara saya yang laki-laki cuman saya yang mau merawat ibu saya dan dalam keadaan stroke. Yang namanya laki-laki itu ngerawat orang stroke itu beban banget ya, karena ibu dan anak, walaupun kita ibu dan anak, tetapi kalau beda kelamin gitu, kalau memandikan itu gimana ya, saya sempat merasa ada rasa malu, tapi ya mau gimana gitu. Terus setelah itu ibu meninggal, saya biasa melakukan kegiatan kerja. Terus yang kedua, setelah bulan Ramadan, setelah pulang tarawih, saya dikenalkan lagi sama ponakan. Itu perkenalannya hanya 6 hari. 6 hari, terus saya langsung menikah. Dan 8 bulan itu, 7 bulan saya nikah siri. Lama pernikahan kedua itu 8 bulan. 7 bulan saya nikah siri. 1 bulan saya nikah resmi, dan 1 bulan itu setelah kartu keluarga jadi, saya pisah lagi. Itu hanya karena masalah saya punya amanat dari ibu pengen bikin musola, dan waktu itu memang kondisi keuangan lagi kurang baik, dan sebagian gaji saya donasikan buat pembangunan musola. Sempat mantan istri saya yang kedua itu bilang, keinginan kamu itu nggak bakalan bisa terwujud kalau nggak ada saya. Tapi alhamdulillah, walaupun memang sederhana, musola itu dapat terwujud.
saya punya keluarga, saudara, tapi saudara saya satupun nggak ada yang menegur saya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Mereka semua menganggap saya itu selalu bisa. Karena saya juga bukan tipe orang yang suka bercerita dengan masalah-masalah yang saya alami. Saya hanya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja gitu. Kadang ada orang sharing ke saya bisa memberikan sebuah solusi, tetapi kadang ketika saya berada di titik saya butuh solusi, saya merasa kesusahan gitu. Dan kejadian itu yang pertama sampai yang kedua itu jadi apa ya buat saya? Rasa takut yang sangat besar sekali. Kadang saudara selalu bilang, "Mang, cepat cari istri lagi supaya ada yang rawat, supaya ada yang jaga." Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Sampai saya seperti tadi Ustadz bilang, mencoba untuk mengalihkan sesuatu kepada hobi. Sampai 1 tahun kemarin saya juga miara domba untuk mengalihkan rasa stres saya. Karena saya tipikal orang yang kurang suka bercerita juga sama orang. Karena dulu sempat saya cerita, jawabannya tidak menjadi dan sebuah yang saya harapkan, larinya malah saya jadi benci. Boleh Jadi, ke pertanyaannya Mas Andri? Iya, pertanyaannya bagaimana untuk menghilangkan rasa takut saya yang berlebihan karena kegagalan yang pernah saya alami, untuk tidak terulang lagi. Dan secara psikologis apakah saya termasuk orang yang trauma atau mendekati yang stres berat? Mohon untuk jawabannya Ustaz, terima kasih. Kang Andri ya. Allah di dalam Al-Quran sengaja ngasih satu surat namanya surat cerai. Kita nggak pernah menemukan di dalam Al-Quran ada namanya suratun nikah, nggak ada. Yang ada suratut tolak, surat at-tolak. Kenapa? Karena menikah itu kan bahagia ya. Jadi tanpa diberikan panduan pun insya Allah kita bisa jalanin gitu. Tapi perceraian itu sebuah ujian yang berat sehingga butuh panduan untuk menjalaninya agar kita sampai kepada survive. Maka muncullah surat tentang tolak di dalam Al-Quran. Suratut tolak, surat at-tolak. Dan ada satu nasihat yang terkenal dan unik sekali di dalam surat at-tolak. Jadi dalam surat perceraian Allah kasih sebuah nasihat yang nasihat ini sering banget kita dengar, yaitu kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan dikasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Mas Andre, ayat itu buat Mas Andre. Coba nanti di rumah Mas Andre ulang-ulang ayat kedua dan ketiga surat At-Tolak itu. Kalau perlu baca satu halaman karena di bawahnya masih ada lagi janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ada banyak janji Allah, tapi yang paling terkenal yang di atas tadi ayat kedua dan ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal, bertawakal itu adalah tawakal itu obatnya trauma. Obatnya anxiety kalau dalam Islam. Salah satu cara untuk menetralisir dan menahan rasa takut kita tentang trauma kita di masa lalu, khawatir kita dengan masa depan adalah belajar serahin aja sama Allah. Karena kalau kita yang mengatur rasanya kita nggak kompeten. Kalau kita yang menjalani kayaknya kita juga kebingungan arahnya mau kemana ini. Udahlah serahin aja sama Allah, mau dibawa kemana. Serahin aja hidup kita sama Allah, mau dibawa dengan ke arah yang seperti apa. Mau dibawa dinaikin ke atas, mau diturunkan ke bawah, ya udah diem aja, serahin aja sama Allah.
Tugas kita cuma bertakwa. Apa arti bertakwa dalam konteks ayat ini? Jalanin hidup sebaik yang kita mampu. Secara ikhtiar dan secara ibadah. Jalanin ikhtiar sebaik yang kita mampu, beribadah yang kita mampu, sisanya serahin sama Allah. Aku nggak tahu mau dibawa kemana, ketemu siapa. Karena 2 pernikahan yang sudah dilalui Mas Andre itu bukan jodoh tapi ujian. Sama seperti Sayyidah Khadijah, 2 kali menikah, 2 kali ujian. Dan kalau kita menikah kemudian bercerai, berarti dia bukan jodoh kita, dia ujian dalam hidup kita. Karena jodoh itu yang dibawa ke surga. Bagaimana yang meninggal belum sempat menikah, nanti nikahnya di surga. Karena kata Nabi dalam hadis, laisa fil jannati azab, di surga tidak ada jomblo. Dan itu hadis. Nanti ada pernikahan di surga. Siapa WO-nya? Wedding organizer-nya malaikat. Para malaikat. Siapa penghulunya? Allah langsung yang menikahkannya. Jadi intinya Mas Andre belum ketemu dengan jodohnya. Jadi bukan salah jodoh, bukan gagal dalam perjodohan, bukan, tapi belum ketemu dengan jodohnya. Terus yang udah dilewati apa? Ujian-ujian untuk memantaskan Mas Andre ketemu dengan seseorang yang menurut saya kayaknya istimewa banget nih cewek nih. Ini cewek bakal istimewa banget. Gak tahu kita apakah mungkin ada di sini atau mungkin bukan di ruang ini, ada di sesi 1 tadi, ada di sesi 2, ada di sesi 3. Kok maksa Ustadz? Ya nggak harus juga sih. Nggak ada di sini, mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin orang jauh, mungkin Allahu a'lam. Tapi itu yang tahu cuma Allah. Mas Andre kita nggak ada yang tahu. Kita jalanin aja. Makanya kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Allah cukup bagi dia. Coba Mas Andre nanti belajar untuk menyehatkan mental Mas Andre dengan mengulang-ulang surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Diulang-ulang pas malam hari. Direnungkan maknanya. Allah berjanji ngasih jalan keluar. Allah berjanji ngasih rezeki yang tidak terduga. Allah berjanji akan mencukupkan kebutuhan saya. Ya udah, tugas kita sekarang bukan menentukan hasilnya, tapi ngejalanin prosesnya. Dengan ikhtiar terbaik, dengan ibadah terbaik. Udah sisanya serahin aja sama Allah. Ikutin aja Allah mau bawa kemana. Kayak orang yang lagi tutup mata naik kendaraan, terserah mau dibawa sama supir itu kemana, kita percaya sama supir itu. Insya Allah sampai kok gitu. Saya kemarin pas datang ke sebuah pulau itu naik kapal kecil. Karena saya percaya dengan guide-nya, plus percaya dengan nahkodanya, walaupun ombaknya gede dan kita tuh kebanting-banting, itu sedikit bikin saya lebih tenang. Tetap mual sih, secara biologis kan mual dong. Tapi secara psikis saya nggak khawatir. Saya tenang. Kenapa? Saya percaya mereka tahu jalan dan saya percaya dia ngerti gitu. Dia mampu untuk membawa perahu itu sampai ke tujuan. Akhirnya tenang ngejalaninnya. Yang terjadi apa? Saya di kapal tutup mata aja sambil selawatan. Kenapa selawatan Ustaz? Karena itu salah satu di antara hobi saya. Kalau lagi nganggur ya selawatan. Karena saya berharap dapat syafaat Rasul. Ya udah saya dengan gini tutup mata aja. Karena kalau saya buka mata pusing. Ya udah saya tutup mata, tawakal. Tawakal kepada siapa? Setelah tawakal kepada Allah ya tawakal kepada nahkoda. Dia yang ngerti jalan, kepada guide-nya. Ya udah, pas saya buka mata tiba-tiba udah kelihatan pulaunya tuh. Pulaunya udah kelihatan. Alhamdulillah udah mau sampai. Akhirnya sampai. Jadi memang tawakal itu menenangkan. Masalahnya bisa nggak kita serahin sisa hidup kita, rencana kita, akhir dari cerita kita itu kepada Allah. Biar Allah yang menuliskan bakal kayak gimana. Saya pun menjalani hidup sebagian dengan itu. Sebagian dengan syukur dan sabar, sisanya dengan tawakal. Yang udah lewat kita syukuri dan kita sabari, yang akan datang ya kita serahin sama Allah dengan tawakal. Itu yang diajarkan di surat cerai Al-Quran. Mas Andre, saya cuma bisa nitip surat itu untuk Mas Andre baca di rumah, ulang-ulang. Semoga Allah beri Mas Andre hikmah. Sehingga setelah Mas Andre baca itu, Kang Andre baca itu, insya Allah Kang Andre akan lebih kuat, akan lebih tenang. Dan setelahnya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk Mas Andre. Allahu a'lam. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang atau saya sendiri yang ngalamin
yang mempunyai rasa tidak ikhlas atau bahkan bisa dibilang benci gitu ya atas perlakuan seseorang yang bisa dibilang jahat terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Listia, asal dari Bogor. Listia. Ya, betul. Baik, sebelum ke pertanyaan, saya mengingatkan bahwa saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ataupun dari dosa sekecil apapun itu ya. Bahkan dalam ketidaksengajaan sekalipun kita bisa melakukan yang namanya dosa. Dan sebaik-baiknya manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya izin bertanya Ustadz, mungkin akan sedikit panjang ya. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang atau saya sendiri yang ngalamin yang mempunyai rasa tidak ikhlas atau bahkan bisa dibilang benci gitu ya atas perlakuan seseorang yang bisa dibilang jahat terhadap kita. Ya walaupun kejadian ini tuh sudah lama Ustadz, terus saya juga udah berusaha buat ikhlas dan menerimanya. Saya juga selalu mencoba buat udah gitu pengen dilupain aja gitu ya. Bahkan untuk usaha saya tuh lebih memilih lost interaction gitu atau lost kontak aja gitu, pengen untuk meminimalisir rasa sakit hati saya, meminimalisir rasa overthinking saya gitu Ustadz. Tapi seiring waktu, sesekali saya keingat kayak namanya manusia gitu ya, punya perasaan yang mutagoyar, gampang berubah gitu. Kadang saya tiba-tiba aja kepikiran gitu, keinget lagi walaupun kita udah menyibukkan diri gitu kan, tapi kadang suka ada aja sesi untuk overthinkingnya itu. Kayak keingat gimana sih dia jahat dulu gitu. Sehingga usaha saya itu untuk mengikhlaskan itu selalu gagal Ustadz. Dan bagaimana Ustadz hukumnya kalau misalnya saya pernah mendoakan orang itu ke hal-hal yang negatif Ustadz. Kayak dulu saya masih merasa sakit hati banget. Saya selalu berdoa pas sholat tahajud atau setelah sholat wajib. Doa saya itu kayak, ya Allah, tolong persulit jalan dia ya Allah. Kayak tolong berikan rasa sakit seperti dia menyakiti saya ya Allah. Kayak tapi semenjak saya berusaha untuk ikhlas dan menerimanya, saya berdoa minta kepada Allah untuk mencabut doa-doa negatif saya ya Allah. Terus dan lebih memilih berdoa kepada Allah untuk lebih ikhlas luas gitu ya. Lebih diberi kesabaran yang luas, dikasih ikhlas yang luas gitu ya. Tapi itu sangat sulit sekali Ustadz. Bahkan saya merasa berdampak terhadap emosional saya gitu. Terus dulu juga kalau saya melihat orang itu gitu, bisa hidup bahagia, bisa ngejalanin hidupnya dengan baik. Kadang rasa tidak ikhlas itu muncul lagi gitu Ustadz. Karena dulu saya ngejalanin hari-hari saya itu kayak berat banget setelah kejadian itu gitu ya Ustadz. Sampai saya tuh stres banget gitu karena bentuknya fitnah gitu ya Ustadz. Tapi kok saya melihat dia tuh kayak biasa aja, ngejalanin hidupnya dengan baik, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun gitu. Dan tolong solusinya dan tipsnya Ustadz, agar saya bisa menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, tanpa rasa benci itu Ustadz. Dan apakah hukum tak berdua itu ada Ustadz? Karena saya kadang suka mikir, pengen gitu, dia merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ya namanya manusia, kadang ya sifat benci itu datang tiba-tiba gitu ya. Saya tahu rasa benci itu dosa, bahkan saya sempat belajar bahwa ketika ada manusia membenci kita gitu, amal ibadah kita itu terganggu, bahkan tidak diterima gitu kan. Mungkin itu saja pertanyaannya Ustadz. Mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi juga pernah kayak gitu kok. Ketika Wahsy dulu masuk Islam, kemudian dia datang menemui Nabi saat Fathu Makkah. Terus Nabi melihat, ini Wahsy. Seketika Nabi teringat dengan peristiwa Uhud saat Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu an. Maka kemudian Nabi bilang, Wahsy, aku udah memaafkan kamu. Tapi kalau kamu bisa menghindari gak ketemu sama aku, hindarilah. Padahal Nabi adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling lapang dada, orang yang paling ikhlas. Tapi kadang ada luka yang gak mudah untuk dilupakan, walaupun sudah dimaafkan. Maka gak apa-apa dengan hal itu.
Gak apa-apa kalau kita belum bisa sekaligus dalam waktu ini melupakan luka tersebut. Karena lukanya masih kerasa. Tapi apakah kita sudah memaafkan? Itu aja yang bagian kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada bagian yang di luar kemampuan kita. Jangan terlalu takalluf. Apa itu takalluf? Membebani diri kita dengan yang bukan beban. Aku harus lupa, aku harus lupa, aku harus lupa. Lupakan. Fales. Gak harus kita maksain diri kita untuk membebani pikiran kita dengan apa yang di luar kemampuan kita. Karena Allah gak suka dengan takalluf. Dalam agama itu takalluf dilarang loh. Termasuk takalluf itu overthinking, overreaction. Itu takalluf. Terlalu berlebihan dalam hal yang sebetulnya bukan bagian kita. Termasuk lupa tentang kesalahan, luka, segala macam. Kita gak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Itu kadang-kadang di luar kendali kita. Tiba-tiba muncul kan. Bukan sengaja kita ingat-ingat, kita udah mencoba melupakan, tapi tiba-tiba muncul. Muncul karena sebuah parfum, muncul karena sebuah musik, muncul karena sebuah makanan, muncul karena sebuah tempat, muncul kadang-kadang dengan sebuah kata-kata kayak tiba-tiba kita ngerasa kayak deja vu. Kan itu muncul begitu aja, nggak bisa kita kendalikan. Maka udahlah, itu emang di luar kendali kita. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami enggak sanggup memikulnya. Tapi ada yang dalam kendali kita, yaitu memaafkan. Melupakan bukan kendali kita, memaafkan kendali kita. Apa arti memaafkan? Kita enggak ingin kesalahan itu kemudian kita balas pertama. Kita tidak ingin membalasnya. Kita udah memaafkan, namanya udah memaafkan enggak akan membalas dong. Kita juga enggak berharap bahwa dia akan dibalas. Mungkin kita nggak mungkin membalas, tapi berharap bisa nggak ya dia dibalas? Bisa nggak ya dia ngerasain apa yang aku rasain? Bisa nggak ya dia sengsara juga? Kayaknya dia bahagia-bahagia aja deh. Jadi aku nggak rela deh ngeliat dia sakit sendiri. Udahlah kita disakitin plus sakit ngelihat kenyataan. Emang nggak capek sakit terus? Pertama kita disakitin. Udah gitu kita kan kepo ya, penasaran ya, gregetan kan. Gemes gitu, pengen lihat dia kayak gimana hidupnya sekarang. Oh ternyata dia happy, makin gemes, makin gregetan. Udahlah, unfollow aja di semua akun. Jangan di unfollow di akun pertama tapi masih following akun kedua. Unfollow aja di semua akun, gak usah cari tahu lagi tentang dia. Itu yang membantu kita untuk belajar memaafkan. Kalau masih kepo, masih perhatian, susah memaafkan. Kalau ngelihat dia bahagia, kita nggak rela. Ngelihat dia sengsara, kita bahagia. Kan dengki namanya, hasad. Mending kita nggak tahu apa-apa udah. Jadi belajar untuk wahjurhum hajron jamila kata Allah. Kan gitu di surat Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Caranya gimana biar bersabar, biar ikhlas? Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Arti tinggalkan di sini. Terjemahan dari wahjurhum, unfollow mereka, delete kontak mereka, gak usah balas DM mereka, gak usah balas chat mereka. Kan gitu kan terjemahan dari wahjurhum hajron jamila. Harus dengan cara baik-baik, bukan dengan cara yang gak baik. Misalnya meninggalkan tapi dengan cara playing victim. Meninggalkan tapi dengan cara manipulatif. Meninggalkan tapi dengan cara nambah fitnah. Itu gak jamilah. Tinggalkan saja dengan diam. Udah tinggalin. Itu akan membantu kita untuk belajar ikhlas dan lupa. Sehingga kita bisa fokus dengan kehidupan kita. Karena kalau gak wahjurhum hajron jamilah, kita gak akan pernah bisa fokus. Kalau di dalam surat lapang dada, kita gak akan bisa fansab kalau belum faragta, belum farag. Farag itu dalam bahasa Arab artinya kosong, belum rilis, belum selesai. Gak akan bisa fansab, kita fokus dengan hal yang lebih baik untuk hidup kita. Jadi kalau mau fokus dengan masa depan kita, mengupgrade value kita, mulai membangun self esteem yang positif tentang diri kita perlu belajar farag. Perlu belajar la ubali kalau kata Nabi. Perlu belajar tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan yang gak bermanfaat bagi kita. Perlu belajar ignoring, perlu belajar skip, perlu belajar
mengabaikan, nggak peduli. Itu cara membantu kita untuk ikhlas, lupa, pelan-pelan. Jangan dikepoin lagi. Kenapa Mbak nggak bisa ikhlas? Karena masih ngepoin terus. Masih cari info terus. Tapi dia dekat dengan saya Ustadz. Ya udah belajar, sibuk supaya nggak ke pikiran itu terus. Nggak ngelihat dia terus. Distract-kan pikiran kita kepada kesibukan-kesibukan yang lebih bermanfaat. Fansop tadi. Sisanya wa ila rabbika farghab. Serahin aja sama Allah. Ya, bukan mau nambahin ya, mau ngasih beberapa contoh di antara yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Karena mereka juga orang yang punya banyak keluh kesah dalam hidup dari ujian yang berat ya. Gimana cara mereka mengeluh atau gimana cara mereka mengeluarkan energi itu? Kan ada yang namanya equine therapy. Equine therapy itu kan salah satunya adalah dengan hewan peliharaan. Walaupun di luar negeri itu banyak pakainya kuda sih. Kenapa saya bikin stable berkuda? Karena saya punya sekolah kan, sekolah SD gratis sama SMA gratis. Dan salah satu di antara kurikulum kita itu adalah grooming, mengurus kuda. Karena mengurus kuda itu, atau kalau dalam bahasa Islam disebut riayah, mengurus ternak ya. Semua para nabi itu diutus oleh Allah pernah riayah kata Nabi. Pernah mengurus ternak atau bahasa kerennya semua nabi itu pernah grooming. Semua mereka groomer. Karena dalam grooming itu ada equine therapy. Ada terapi untuk mengeluarkan energi-energi negatif kita dengan sebuah activity ngurus ternak. Tapi saya ketika baca-baca lagi tentang kisah riayahnya Nabi dan orang-orang terdahulu. Mereka tuh kalau ngurus ternak itu bukan cuman kayak ngasih makan, mandiin, masukin ke kandang, bukan hanya itu udah bagus. Tapi ada hal lain yang kita jarang pikirkan. Salah satunya apa? Dalam Al-Quran itu ada ayat tentang keindahan grooming. Fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Pada hewan ternak yang jumlahnya banyak itu ada keindahan. Keindahan itu kan kebutuhan untuk kesehatan mental. Sehingga dalam grooming itu, dalam mengurus ternak itu ada art atau ada terapi keindahan yang kita bisa memperkaya kesehatan mental kita yang kita bisa nikmati di situ. Dan kalau dulu dilihat keindahannya itu hina turihun wa hina tasrahun, di pagi hari dan di sore hari ketika ternak dilepaskan dan pulang. Kalau hari ini mungkin bentuk keindahannya nggak harus selalu dengan jumlah ternak yang banyak kalau kita nggak mampu. Berarti ternak yang nggak banyak itu tapi ada sisi indahnya. Indahnya mengurus pet, mengurus hewan peliharaan kita. Kan ngurus kucing atau ngurus, kalian suka melihara apa sih? Kalau saya pribadi meliharanya kuda ya. Jadi saya ngurus kuda itu bagi saya ngelihat kuda lari itu tuh indah. Karena kuda itu hewan yang indah kan, Allah ciptakan dengan keindahannya kan. Ketika si rambut-rambutnya terbang-terbang, belum lagi kuda itu dia memang ada spesifikasi. Kuda yang paling bagus itu adalah kuda yang di 3 kakinya itu ada kayak kaos kaki warna putih. 3 tapi jangan 4. Jadi kalau 3 kakinya ada kaos kakinya, satunya nggak ada, itu sempurna kakinya. Kemudian dia punya kayak star di sini tuh. Punya lambang kayak bintang di kalau nggak bintang yang bagus lagi itu garis. Jadi ada garis atau bintang. Itu kan keindahan ya. Ada yang garisnya itu sampai ke hidung, ada yang garisnya sedikit, ada yang bintangnya sedikit, ada yang bintangnya gede. Itu kuda yang bagus. Jadi keindahan-keindahan kayak gitu tuh ternyata sebuah terapi. Kalau kita nggak bisa yang indah-indah banget ya, misalnya yang kedua saya perhatikan dalam riayahnya Nabi dan para sahabat, mereka tuh biasa kok curhat sama hewan. Dan saya punya buku di rumah judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban dari kehidupan tanaman. Salah satu di antara subjudul di buku itu ternyata ditulis di situ plant can read your mind. Jadi tanaman itu bisa membaca pikiranmu. Kan ada forest bathing segala macam terapi-terapi mental juga kan. Ternyata memang itu dalam Islam memang masyru'. Masyru' itu artinya legal dalam Islam. Kita bicara dengan alam, kita bicara dengan hewan ternak atau hewan peliharaan. Apalagi hewan itu udah jadi sahabat. Karena bagi para kesatria kuda itu bukan peliharaan, dia adalah sahabat. Sahabat berjuang.
Jadi curhat dengan hewan peliharaan itu bagian dari terapi juga. Kalau kita nggak selalu bisa curhat kepada manusia, kadang ada kalanya kita curhat dengan manusia itu nggak efektif. Ada kalanya, nggak selalu sih. Kita baru curhat, dia curhat balik, jadi adu nasib kan. Aku lagi sedih nih, kenapa? Habis dimarahin sama ibu. Ya namanya ibu itu emang kayak gitu. Aku habis dimarahin ibu, jadi panjang. Kita curhat tentang suami, dia lebih curhat. Dimana-mana laki itu sama aja. Jadi curhat balik. Ujung-ujungnya dia yang curhat tapi kita yang bayarin bakso. Kadang kita butuh curhat dengan hewan ternak. Kalau hewan ternak dalam konteks sekarang mungkin hewan peliharaan ya. Kalau dalam zaman dulu tuh kuda, kemudian onta. Umar bin Khattab ketika dia awal-awal sebelum hijrah, sebelum Islam itu sering banget curhat sama onta. Tapi curhatnya tuh beda sama kita ya. Kalau kita kan curhatnya, aku capek banget nih, kan bahasa manjanya kita kan. Kalau para kesatria nggak gitu. Dunia emang kayak gini gitu. Terkadang kita ingin berbuat baik tapi orang salah paham. Jadi curhatnya tuh filosofi, curhatnya tuh syair-syair. Jadi memang beda gaya sih, beda culture kali ya. Tapi curhat. Jadi emang bukan berarti kita nggak boleh mengeluh dan nggak boleh mengeluarkan. Ada kalanya seperti kata Mbak tadi, ya emang harus dikeluarkan. Kalau nggak malah jadi bom waktu. Bagaimana kalau nanti malah keluarnya itu kepada anak, kepada suami, kepada istri, kan kasihan ya. Mending kita keluarkan secara baik dengan cara curhat kepada teman, curhat kepada Allah lewat doa-doa yang panjang, curhat dengan hewan peliharaan kita, curhat kepada alam. Jadi jangan lihat alam itu sebagai benda mati. Kesalahan kita, kenapa kita nggak interaktif dengan alam? Karena kita ngelihat pohon itu benda mati. Padahal di dalam kajian ilmiah di buku itu, pohon bisa membaca pikiranmu. Tapi dia tidak dengan verbal. Dia bisa membaca pikiranmu itu dengan energi kimia atau fisika yang keluar dari tubuh kita yang dia baca. Oh ini orang lagi sedih, ini lagi apa? Dan dia menyerap itu semuanya. Karena pohon itu dia memberi dan menerima. Yang dia beri kebaikan, yang dia terima keburukan dari kita. Dan dia bersedia untuk itu. Karena dia Allah khidmatkan untuk manusia. Allah yang menjadikan kayak gitu. Kenapa kita nggak ngomong sama mereka? Memang agak berat sih. Tapi saya udah mencobanya. Karena saya tinggalnya di kebun. Kita biasa duduk depan pohon. Kadang nggak ngomong langsung. Nggak verbal. Kan ngomong dengan pohon secara verbal ntar dibilang orang gila kan. Hon, capek banget nih gue nih. Kasian ya Ustadz Hanan, lagi stres kayaknya. Curhat dengan pohon itu bukan dengan verbal, tapi dengan sebuah energi. Ngomong dekat, ada sampai terapi peluk pohon. Untuk mentransfer energi atau mendapatkan energi yang baik dari pohon. Banyak, semua itu masyru', semua itu ada dalam Islam teman-teman. Cuman dulu karena ulama-ulama kita bukan psikolog atau yang concern di isu mental problem, jadi nggak diangkat sisi-sisi ini. Sebetulnya ada aja literasinya. Karena saya concern di mental problem, soalnya saya punya banyak pasien yang agak parah-parah, yang skizo lah, yang apa. Jadi saya menggali, ternyata di Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang mental issue. Kita aja yang kurang nge-notice. Karena kenapa saya concern dengan mental problem? Karena segmentasi dakwah saya anak muda. Dan sekarang masalah mental menjadi salah satu isu yang cukup ramai di anak muda. Sebelum pandemi lagu yang hit itu rata-rata lagu tentang cinta. Tapi setelah pandemi sekarang lagunya tentang apa? Tentang mental kan rata-rata yang nge-hit tuh. Itu menunjukkan bahwa apa yang lagi happening di anak muda. Jadi teman-teman gak apa-apa kalau kalian mau curhat, mau ngeluh secara wajar, apalagi ngeluhnya kepada pasangan. Nabi aja ngeluh sama Khadijah. Apa suratnya? Al-Muzammil. Nabi lagi capek, dibully, pulang ke rumah mau ngomong sama Khadijah. Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Dia pengen menyendiri di kamar, saking beratnya di luar. Lalu Khadijah memeluk Nabi, nanya ada apa ya Rasulullah, cerita sama Khadijah. Ketika awal Nabi dapat wahyu, Nabi kayak ngerasa dikerjain. Ini siapa yang mendatangimu, yang mendatangiku wahai Khadijah? Kenapa aku mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini wahai Khadijah? Khadijah. Mohon izin Ustadz, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini tidak menjadi sebuah fitnah dan aib. Tapi ya saya mungkin harus di sini harus sampaikan itu semua. Sesuai dengan tema hari ini, kenapa sih harus saya gitu? Kenapa sih harus kita
eh, saya adalah orang yang selalu merasa takut untuk ditinggalkan. Karena saya udah 2 kali menikah dan gagal. Yang pertama saya menikah, saya ditinggalkan waktu saya kuliah, dan sepulang saya kuliah itu isi rumah semua sudah nggak ada dan anak saya juga udah nggak ada. Waktu itu ibu saya lagi umroh, saudara saya di rumah, saya jauh sendiri dari keluarga. Di situ saya merasa kehilangan, sama siapa sih saya harus mengadu. Saya merasa di situ udah seperti orang gila yang nggak tahu harus kemana. Apakah saya harus memilih keluarga, apakah saya harus memilih pendidikan saya. Dan sampai ibu pulang dari umroh saya nggak cerita. Dan ketika ibu pulang dari umroh, ibu melihat keluarga saya sudah nggak ada gitu, sudah pisah. Saya bersabar untuk apakah ada itikat baik dari istri saya, dan sampai kesabaran saya sudah tidak ada, saya datangin keluarganya dan saya bawakan surat talak. Dan waktu saya berikan surat talak itu yang menerima ibunya bilang saya terima dengan senang hati. Padahal masalahnya itu nggak begitu berat ya, hanya karena ekonomi aja. Dan saya pun tidak mempermasalahkan kalau memang dia tidak merasa menggunakan atau gimana. Tapi kok sampai seperti itu gitu. Sebelum kejadian subuh, waktu sholat subuh, saya masih mendengar anak saya. Dan ketika saya selesai sholat subuh, istri saya sudah nggak ada, bawa anak saya pergi dari rumah dinas. Dan dia tahu jadwal kuliah saya itu Sabtu dari pagi sampai malam. Dan sepulang saya kuliah, saya sempat ke kantor untuk cek kerjaan. Saya pulang ke rumah, semua isi rumah sudah tidak ada. Anak saya udah nggak ada, saya hanya disisakan pakaian saya. Terus ibu pulang dan ibu sempat sakit juga, sakit stroke karena mikirkan saya. Saya sudah bercerai sama istri saya dan ibu juga sempat sakit. Selama kemarin COVID, saya juga WFH, saya rawat ibu karena ibu sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sebenarnya 5 bersaudara. Ada kakak saya yang wanita juga, tapi kakak saya, tapi dari saudara saya yang laki-laki cuman saya yang mau merawat ibu saya dalam keadaan stroke. Yang namanya laki-laki itu ngerawat orang stroke itu beban banget ya, karena ibu dan anak, walaupun kita ibu dan anak, tetapi kalau beda kelamin gitu, kalau memandikan itu gimana ya, saya sempat merasa ada rasa malu, tapi ya mau gimana gitu. Terus setelah itu ibu meninggal, saya biasa melakukan kegiatan kerja. Terus yang kedua, setelah bulan Ramadan, setelah pulang tarawih, saya dikenalkan lagi sama ponakan. Itu perkenalannya hanya 6 hari. 6 hari, terus saya langsung menikah. Dan 8 bulan itu, 7 bulan saya nikah siri. Lama pernikahan kedua itu 8 bulan. 7 bulan saya nikah siri. 1 bulan saya nikah resmi, dan 1 bulan itu setelah kartu keluarga jadi, saya pisah lagi. Itu hanya karena masalah saya punya amanat dari ibu pengen bikin musola, dan waktu itu memang kondisi keuangan lagi kurang baik, dan sebagian gaji saya donasikan buat pembangunan musola. Sempat mantan istri saya yang kedua itu bilang, keinginan kamu itu nggak bakalan bisa terwujud kalau nggak ada saya. Tapi alhamdulillah, walaupun memang sederhana, musola itu dapat terwujud.
saya punya keluarga, saudara, tapi saudara saya satupun nggak ada yang menegur saya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Mereka semua menganggap saya itu selalu bisa. Karena saya juga bukan tipe orang yang suka bercerita dengan masalah-masalah yang saya alami. Saya hanya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja gitu. Kadang ada orang sharing ke saya bisa memberikan sebuah solusi, tetapi kadang ketika saya berada di titik saya butuh solusi, saya merasa kesusahan gitu. Dan kejadian itu yang pertama sampai yang kedua itu jadi apa ya buat saya? Rasa takut yang sangat besar sekali. Kadang saudara selalu bilang, "Mang, cepat cari istri lagi supaya ada yang rawat, supaya ada yang jaga." Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya saya rasakan. Sampai saya seperti tadi Ustadz bilang, mencoba untuk mengalihkan sesuatu kepada hobi. Sampai 1 tahun kemarin saya juga miara domba untuk mengalihkan rasa stres saya. Karena saya tipikal orang yang kurang suka bercerita juga sama orang. Karena dulu sempat saya cerita, jawabannya tidak menjadi dan sebuah yang saya harapkan, larinya malah saya jadi benci. Boleh jadi, ke pertanyaannya Mas Andri? Iya, pertanyaannya bagaimana untuk menghilangkan rasa takut saya yang berlebihan karena kegagalan yang pernah saya alami, untuk tidak terulang lagi. Dan secara psikologis apakah saya termasuk orang yang trauma atau mendekati yang stres berat? Mohon untuk jawabannya Ustadz, terima kasih. Kang Andri ya. Allah di dalam Al-Quran sengaja ngasih satu surat namanya surat cerai. Kita nggak pernah menemukan di dalam Al-Quran ada namanya suratun nikah, nggak ada. Yang ada suratut tolak, surat at-tolak. Kenapa? Karena menikah itu kan bahagia ya. Jadi tanpa diberikan panduan pun insya Allah kita bisa jalanin gitu. Tapi perceraian itu sebuah ujian yang berat sehingga butuh panduan untuk menjalaninya agar kita sampai kepada survive. Maka muncullah surat tentang tolak di dalam Al-Quran. Suratut tolak, surat at-tolak. Dan ada satu nasihat yang terkenal dan unik sekali di dalam surat at-tolak. Jadi dalam surat perceraian Allah kasih sebuah nasihat yang nasihat ini sering banget kita dengar, yaitu kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan dikasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Mas Andre, ayat itu buat Mas Andre. Coba nanti di rumah Mas Andre ulang-ulang ayat kedua dan ketiga surat At-Tolak itu. Kalau perlu baca satu halaman karena di bawahnya masih ada lagi janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ada banyak janji Allah, tapi yang paling terkenal yang di atas tadi ayat kedua dan ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal, bertawakal itu adalah tawakal itu obatnya trauma. Obatnya anxiety kalau dalam Islam. Salah satu cara untuk menetralisir dan menahan rasa takut kita tentang trauma kita di masa lalu, khawatir kita dengan masa depan adalah belajar serahin aja sama Allah. Karena kalau kita yang mengatur rasanya kita nggak kompeten. Kalau kita yang menjalani kayaknya kita juga kebingungan arahnya mau kemana ini. Udahlah serahin aja sama Allah mau dibawa kemana. Serahin aja hidup kita sama Allah mau dibawa dengan ke arah yang seperti apa. Mau dibawa dinaikin ke atas, mau diturunkan ke bawah, ya udah diem aja, serahin aja sama Allah.
Tugas kita cuma bertakwa. Apa arti bertakwa dalam konteks ayat ini? Jalanin hidup sebaik yang kita mampu. Secara ikhtiar dan secara ibadah. Jalanin ikhtiar sebaik yang kita mampu, beribadah yang kita mampu, sisanya serahin sama Allah. Aku nggak tahu mau dibawa kemana, ketemu siapa. Karena 2 pernikahan yang sudah dilalui Mas Andre itu bukan jodoh tapi ujian. Sama seperti Sayyidah Khadijah, 2 kali menikah, 2 kali ujian. Dan kalau kita menikah kemudian bercerai, berarti dia bukan jodoh kita, dia ujian dalam hidup kita. Karena jodoh itu yang dibawa ke surga. Bagaimana yang meninggal belum sempat menikah, nanti nikahnya di surga. Karena kata Nabi dalam hadis, laisa fil jannati azab, di surga tidak ada jomblo. Dan itu hadis, nanti ada pernikahan di surga. Siapa WO-nya? Wedding organizer-nya malaikat. Para malaikat. Siapa penghulunya? Allah langsung yang menikahkannya. Jadi intinya Mas Andre belum ketemu dengan jodohnya. Jadi bukan salah jodoh, bukan gagal dalam perjodohan, bukan. Tapi belum ketemu dengan jodohnya. Terus yang udah dilewati apa? Ujian-ujian untuk memantaskan Mas Andre ketemu dengan seseorang yang menurut saya kayaknya istimewa banget nih cewek nih. Ini cewek bakal istimewa banget. Gak tahu kita apakah mungkin ada di sini. Atau mungkin bukan di ruang ini, ada di sesi 1 tadi. Ada di sesi 2, ada di sesi 3. Kok maksa Ustadz? Ya gak harus juga sih. Gak ada di sini, mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin orang jauh, mungkin Allahu a'lam. Tapi itu yang tahu cuma Allah. Mas Andre kita gak ada yang tahu. Kita jalanin aja. Makanya kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Allah cukup bagi dia. Coba Mas Andre nanti belajar untuk menyehatkan mental Mas Andre dengan mengulang-ulang surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Diulang-ulang pas malam hari. Direnungkan maknanya. Allah berjanji ngasih jalan keluar. Allah berjanji ngasih rezeki yang tidak terduga. Allah berjanji akan mencukupkan kebutuhan saya. Ya udah, tugas kita sekarang bukan menentukan hasilnya, tapi ngejalanin prosesnya. Dengan ikhtiar terbaik, dengan ibadah terbaik. Udah sisanya serahin aja sama Allah. Ikutin aja Allah mau bawa kemana. Kayak orang yang lagi tutup mata naik kendaraan, terserah mau dibawa sama supir itu kemana, kita percaya sama supir itu. Insya Allah sampai kok gitu. Saya kemarin pas datang ke sebuah pulau itu naik kapal kecil. Karena saya percaya dengan guide-nya, plus percaya dengan nahkodanya, walaupun ombaknya gede dan kita tuh kebanting-banting, itu sedikit bikin saya lebih tenang. Tetap mual sih, secara biologis kan mual dong. Tapi secara psikis saya nggak khawatir. Saya tenang, kenapa? Saya percaya mereka tahu jalan dan saya percaya dia ngerti gitu. Dia mampu untuk membawa perahu itu sampai ke tujuan. Akhirnya tenang ngejalaninnya. Yang terjadi apa? Saya di kapal tutup mata aja sambil selawatan. Kenapa selawatan Ustadz? Karena itu salah satu di antara hobi saya. Kalau lagi nganggur ya selawatan. Karena saya berharap dapat syafaat Rasul. Ya udah saya dengan gini tutup mata aja. Karena kalau saya buka mata pusing. Ya udah saya tutup mata, tawakal kepada siapa? Setelah tawakal kepada Allah ya tawakal kepada nahkoda. Dia yang ngerti jalan kepada guide-nya. Ya udah pas saya buka mata tiba-tiba udah kelihatan pulaunya tuh. Pulaunya udah kelihatan. Alhamdulillah udah mau sampai. Akhirnya sampai. Jadi memang tawakal itu menenangkan. Masalahnya bisa nggak kita serahin sisa hidup kita, rencana kita, akhir dari cerita kita itu kepada Allah. Biar Allah yang menuliskan bakal kayak gimana. Saya pun menjalani hidup sebagian dengan itu. Sebagian dengan syukur dan sabar, sisanya dengan tawakal. Yang udah lewat kita syukuri dan kita sabari, yang akan datang ya kita serahin sama Allah dengan tawakal. Itu yang diajarkan di surat cerai Al-Quran. Mas Andre, saya cuma bisa nitip surat itu untuk Mas Andre baca di rumah. Ulang-ulang, semoga Allah beri Mas Andre hikmah. Sehingga setelah Mas Andre baca itu, Kang Andre baca itu, insya Allah Kang Andre akan lebih kuat, akan lebih tenang. Dan setelahnya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk Mas Andre. Allahu a'lam. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang atau saya sendiri yang ngalamin
yang mempunyai rasa tidak ikhlas atau bahkan bisa dibilang benci gitu ya atas perlakuan seseorang yang bisa dibilang jahat terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Listia, asal dari Bogor. Listia. Ya, betul. Baik, sebelum ke pertanyaan, saya mengingatkan bahwa saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ataupun dari dosa sekecil apapun itu ya. Bahkan dalam ketidaksengajaan sekalipun kita bisa melakukan yang namanya dosa. Dan sebaik-baiknya manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izin bertanya Ustadz, mungkin akan sedikit panjang ya. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang atau saya sendiri yang ngalamin yang mempunyai rasa tidak ikhlas atau bahkan bisa dibilang benci gitu ya atas perlakuan seseorang yang bisa dibilang jahat terhadap kita. Ya walaupun kejadian ini tuh sudah lama Ustadz, terus saya juga udah berusaha buat ikhlas dan menerimanya. Saya juga selalu mencoba buat udah gitu pengen dilupain aja gitu ya. Bahkan untuk usaha saya tuh lebih memilih lost interaction gitu atau lost kontak aja gitu, pengen untuk meminimalisir rasa sakit hati saya, meminimalisir rasa overthinking saya gitu Ustadz. Tapi seiring waktu, sesekali saya keingat kayak namanya manusia gitu ya, punya perasaan yang mutagoyar, gampang berubah gitu. Kadang saya tiba-tiba aja kepikiran gitu, keinget lagi walaupun kita udah menyibukkan diri gitu kan, tapi kadang suka ada aja sesi untuk overthinkingnya itu. Kayak keingat gimana sih dia jahat dulu gitu. Sehingga usaha saya itu untuk mengikhlaskan itu selalu gagal Ustadz. Dan bagaimana Ustadz hukumnya kalau misalnya saya pernah mendoakan orang itu ke hal-hal yang negatif Ustadz. Kayak dulu saya masih merasa sakit hati banget. Saya selalu berdoa pas sholat tahajud atau setelah sholat wajib. Doa saya itu kayak, ya Allah, tolong persulit jalan dia ya Allah. Kayak tolong berikan rasa sakit seperti dia menyakiti saya ya Allah. Kayak tapi semenjak saya berusaha untuk ikhlas dan menerimanya, saya berdoa minta kepada Allah untuk mencabut doa-doa negatif saya ya Allah. Terus dan lebih memilih berdoa kepada Allah untuk lebih ikhlas luas gitu ya. Lebih diberi kesabaran yang luas, dikasih ikhlas yang luas gitu ya. Tapi itu sangat sulit sekali Ustadz. Bahkan saya merasa berdampak terhadap emosional saya gitu. Terus dulu juga kalau saya melihat orang itu gitu, bisa hidup bahagia, bisa ngejalanin hidupnya dengan baik. Kadang rasa tidak ikhlas itu muncul lagi gitu Ustadz. Karena dulu saya ngejalanin hari-hari saya itu kayak berat banget setelah kejadian itu gitu ya Ustadz. Sampai saya tuh stres banget gitu karena bentuknya fitnah gitu ya Ustadz. Tapi kok saya melihat dia tuh kayak biasa aja, ngejalanin hidupnya dengan baik, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun gitu. Dan tolong solusinya dan tipsnya Ustadz, agar saya bisa menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, tanpa rasa benci itu Ustadz. Dan apakah hukum tak berdua itu ada Ustadz? Karena saya kadang suka mikir, pengen gitu, dia merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ya namanya manusia, kadang ya sifat benci itu datang tiba-tiba gitu ya. Saya tahu rasa benci itu dosa, bahkan saya sempat belajar bahwa ketika ada manusia membenci kita gitu, amal ibadah kita itu terganggu, bahkan tidak diterima gitu kan. Mungkin itu saja pertanyaannya Ustadz, mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi juga pernah kayak gitu kok. Ketika Wahsy dulu masuk Islam, kemudian dia datang menemui Nabi saat Fathu Makkah. Terus Nabi melihat, ini Wahsy. Seketika Nabi teringat dengan peristiwa Uhud saat Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu an. Maka kemudian Nabi bilang, Wahsy, aku udah memaafkan kamu. Tapi kalau kamu bisa menghindari gak ketemu sama aku, hindarilah. Padahal Nabi adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling lapang dada, orang yang paling ikhlas. Tapi kadang ada luka yang gak mudah untuk dilupakan, walaupun sudah dimaafkan. Maka gak apa-apa dengan hal itu.
Gak apa-apa kalau kita belum bisa sekaligus dalam waktu ini melupakan luka tersebut. Karena lukanya masih kerasa. Tapi apakah kita sudah memaafkan? Itu aja yang bagian kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada bagian yang di luar kemampuan kita. Jangan terlalu takalluf. Apa itu takalluf? Membebani diri kita dengan yang bukan beban. Aku harus lupa, aku harus lupa, aku harus lupa. Lupakan. Fales. Gak harus kita maksain diri kita untuk membebani pikiran kita dengan apa yang di luar kemampuan kita. Karena Allah gak suka dengan takalluf. Dalam agama itu takalluf dilarang loh. Termasuk takalluf itu overthinking, overreaction. Itu takalluf. Terlalu berlebihan dalam hal yang sebetulnya bukan bagian kita. Termasuk lupa tentang kesalahan, luka segala macam. Kita gak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Itu kadang-kadang di luar kendali kita. Tiba-tiba muncul kan. Bukan sengaja kita ingat-ingat. Kita udah mencoba melupakan. Tapi tiba-tiba muncul. Muncul karena sebuah parfum. Muncul karena sebuah musik. Muncul karena sebuah makanan. Muncul karena sebuah tempat. Muncul kadang-kadang dengan sebuah kata-kata. Kayak tiba-tiba kita ngerasa kayak deja vu. Kan itu muncul begitu aja. Gak bisa kita kendalikan. Maka udahlah, itu emang di luar kendali kita. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami enggak sanggup memikulnya. Tapi ada yang dalam kendali kita, yaitu memaafkan. Melupakan bukan kendali kita, memaafkan kendali kita. Apa arti memaafkan? Kita enggak ingin kesalahan itu kemudian kita balas pertama. Kita tidak ingin membalasnya. Kita udah memaafkan. Namanya udah memaafkan gak akan membalas dong. Kita juga gak berharap bahwa dia akan dibalas. Mungkin kita gak mungkin membalas. Tapi berharap bisa gak ya dia dibalas. Bisa gak ya dia ngerasain apa yang aku rasain. Bisa gak ya dia sengsara juga. Kayaknya dia bahagia-bahagia aja deh. Jadi aku gak rela deh ngeliat dia. Sakit sendiri. Udahlah kita disakitin plus sakit ngeliat kenyataan. Emang gak capek sakit terus? Pertama kita disakitin. Udah gitu kita kan kepo ya. Penasaran ya, gregetan kan. Gemes gitu. Pengen lihat dia gimana hidupnya sekarang. Oh ternyata dia happy. Makin gemes, makin gregetan. Udahlah unfollow aja di semua akun. Jangan di unfollow di akun pertama tapi masih following akun kedua. Unfollow aja di semua akun. Gak usah cari tahu lagi tentang dia. Itu yang membantu kita untuk belajar memaafkan. Kalau masih kepo, masih perhatian, susah memaafkan. Kalau ngelihat dia bahagia, kita nggak rela. Ngelihat dia sengsara, kita bahagia. Kan dengki namanya, hasad. Mending kita nggak tahu apa-apa udah. Jadi belajar untuk wahjurhum hajron jamila kata Allah. Kan gitu di surat Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Caranya gimana biar bersabar, biar ikhlas? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Arti tinggalkan di sini. Terjemahan dari wahjurhum, unfollow mereka. Delete kontak mereka, gak usah balas DM mereka, gak usah balas chat mereka. Kan gitu kan terjemahan dari wahjurhum hajran jamila. Harus dengan cara baik-baik, bukan dengan cara yang gak baik. Misalnya meninggalkan tapi dengan cara playing victim. Meninggalkan tapi dengan cara manipulatif. Meninggalkan tapi dengan cara nambah fitnah. Itu gak jamilah. Tinggalkan saja dengan diam, udah tinggalin. Itu akan membantu kita untuk belajar ikhlas dan lupa. Sehingga kita bisa fokus dengan kehidupan kita. Karena kalau enggak wahjurhum hajran jamila, kita enggak akan pernah bisa fokus. Kalau di dalam surat lapang dada, kita enggak akan bisa fansab kalau belum faraghta, belum faragh. Faragh itu dalam bahasa Arab artinya kosong, belum rilis, belum selesai. Enggak akan bisa fansab. Kita fokus dengan hal yang lebih baik untuk hidup kita. Jadi kalau mau fokus dengan masa depan kita, mengupgrade value kita, mulai membangun self esteem yang positif tentang diri kita perlu belajar faragh, perlu belajar la ubali kalau kata Nabi, perlu belajar tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan yang enggak bermanfaat bagi kita, perlu belajar ignoring, perlu belajar skip, perlu belajar
mengabaikan, nggak peduli. Itu cara membantu kita untuk ikhlas, lupa, pelan-pelan, jangan dikepoin lagi. Kenapa Mbak nggak bisa ikhlas? Karena masih ngepoin terus, masih cari info terus. Tapi dia dekat dengan saya Ustadz, ya udah belajar, sibuk supaya nggak ke pikiran itu terus, nggak ngelihat dia terus, distract-kan pikiran kita kepada kesibukan-kesibukan yang lebih bermanfaat. Fansop tadi, sisanya wa ila rabbika farghab, serahin aja sama Allah. Ya, bukan mau nambahin ya, mau ngasih beberapa contoh di antara yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Karena mereka juga orang yang punya banyak keluh kesah dalam hidup dari ujian yang berat ya. Gimana cara mereka mengeluh? Atau gimana cara mereka mengeluarkan energi itu? Kan ada yang namanya equine therapy. Equine therapy itu kan salah satunya adalah dengan hewan peliharaan. Walaupun di luar negeri itu banyak pakainya kuda sih. Kenapa saya bikin stable berkuda? Karena saya punya sekolah kan, sekolah SD gratis sama SMA gratis. Dan salah satu di antara kurikulum kita itu adalah grooming, mengurus kuda. Karena mengurus kuda itu, atau kalau dalam bahasa Islam disebut riayah, mengurus ternak ya. Semua para nabi itu diutus oleh Allah pernah riayah kata Nabi. Pernah mengurus ternak, atau bahasa kerennya semua nabi itu pernah grooming. Semua mereka groomer. Karena dalam grooming itu ada equine therapy. Ada terapi untuk mengeluarkan energi-energi negatif kita dengan sebuah activity ngurus ternak. Tapi saya ketika baca-baca lagi tentang kisah riayahnya Nabi dan orang-orang terdahulu, mereka tuh kalau ngurus ternak itu bukan cuman kayak ngasih makan, mandiin, masukin ke kandang, bukan hanya itu udah bagus. Tapi ada hal lain yang kita jarang pikirkan. Salah satunya apa? Dalam Al-Quran itu ada ayat tentang keindahan grooming. Fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Pada hewan ternak yang jumlahnya banyak itu ada keindahan. Keindahan itu kan kebutuhan untuk kesehatan mental. Sehingga dalam grooming itu, dalam mengurus ternak itu ada art atau ada terapi keindahan yang kita bisa memperkaya kesehatan mental kita, yang kita bisa nikmati di situ. Dan kalau dulu dilihat keindahannya itu hina turihun wa hina tasrahun, di pagi hari dan di sore hari ketika ternak dilepaskan dan pulang. Kalau hari ini mungkin bentuk keindahannya nggak harus selalu dengan jumlah ternak yang banyak. Kalau kita nggak mampu, berarti ternak yang nggak banyak itu tapi ada sisi indahnya. Indahnya mengurus pet, mengurus hewan peliharaan kita. Kan ngurus kucing atau ngurus kalian suka melihara apa sih? Kalau saya pribadi meliharanya kuda ya. Jadi saya ngurus kuda itu, bagi saya ngelihat kuda lari itu tuh indah. Karena kuda itu hewan yang indah kan, Allah ciptakan dengan keindahannya kan. Ketika si rambut-rambutnya terbang-terbang, belum lagi kuda itu dia memang ada spesifikasi. Kuda yang paling bagus itu adalah kuda yang di 3 kakinya itu ada kayak kaos kaki warna putih. 3 tapi jangan 4. Jadi kalau 3 kakinya ada kaos kakinya, satunya nggak ada, itu sempurna kakinya. Kemudian dia punya kayak star di sini tuh. Punya lambang kayak bintang di kalau nggak bintang yang bagus lagi itu garis. Jadi ada garis atau bintang. Itu kan keindahan ya. Ada yang garisnya tuh sampai ke hidung, ada yang garisnya sedikit, ada yang bintangnya sedikit, ada yang bintangnya gede. Itu kuda yang bagus. Jadi keindahan-keindahan kayak gitu tuh ternyata sebuah terapi. Kalau kita nggak bisa yang indah-indah banget ya, misalnya yang kedua saya perhatikan dalam riayahnya Nabi dan para sahabat, mereka tuh biasa kok curhat sama hewan. Dan saya punya buku di rumah, judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban dari kehidupan tanaman. Salah satu di antara subjudul di buku itu, ternyata ditulis di situ, plant can read your mind. Jadi tanaman itu bisa membaca pikiranmu. Kan ada forest bathing segala macam terapi-terapi mental juga kan. Ternyata memang itu dalam Islam memang masyru'. Masyru' itu artinya legal dalam Islam. Kita bicara dengan alam, kita bicara dengan hewan ternak atau hewan peliharaan. Apalagi hewan itu udah jadi sahabat. Karena bagi para kesatria, kuda itu bukan peliharaan, dia adalah sahabat. Sahabat berjuang.
Jadi curhat dengan hewan peliharaan itu bagian dari terapi juga. Kalau kita nggak selalu bisa curhat kepada manusia, kadang ada kalanya kita curhat dengan manusia itu nggak efektif. Ada kalanya, nggak selalu sih. Kita baru curhat, dia curhat balik, jadi adu nasib kan. Aku lagi sedih nih, kenapa? Habis dimarahin sama ibu. Ya namanya ibu itu emang kayak gitu. Aku habis dimarahin ibu, jadi panjang. Kita curhat tentang suami, dia lebih curhat. Dimana-mana laki itu sama aja. Jadi curhat balik. Ujung-ujungnya dia yang curhat tapi kita yang bayarin bakso. Kadang kita butuh curhat dengan hewan ternak. Kalau hewan ternak dalam konteks sekarang mungkin hewan peliharaan ya. Kalau dalam zaman dulu tuh kuda, kemudian onta. Umar bin Khattab ketika dia awal-awal sebelum hijrah, sebelum Islam itu sering banget curhat sama onta. Tapi curhatnya tuh beda sama kita ya. Kalau kita kan curhatnya aku capek banget nih, kan bahasa manjanya kita kan. Kalau para kesatria nggak gitu. Dunia emang kayak gini gitu. Terkadang kita ingin berbuat baik tapi orang salah paham. Jadi curhatnya tuh filosofi, curhatnya tuh syair-syair. Jadi memang beda gaya sih, beda culture kali ya. Tapi curhat. Jadi emang bukan berarti kita nggak boleh mengeluh dan nggak boleh mengeluarkan. Ada kalanya seperti kata Mbak tadi, ya emang harus dikeluarkan. Kalau nggak malah jadi bom waktu. Bagaimana kalau nanti malah keluarnya itu kepada anak, kepada suami, kepada istri, kan kasihan ya. Mending kita keluarkan secara baik dengan cara curhat kepada teman, curhat kepada Allah lewat doa-doa yang panjang, curhat dengan hewan peliharaan kita, curhat kepada alam. Jadi jangan lihat alam itu sebagai benda mati. Kesalahan kita, kenapa kita nggak interaktif dengan alam? Karena kita ngelihat pohon itu benda mati. Padahal di dalam kajian ilmiah di buku itu, pohon bisa membaca pikiranmu. Tapi dia tidak dengan verbal. Dia bisa membaca pikiranmu itu dengan energi kimia atau fisika yang keluar dari tubuh kita yang dia baca. Oh ini orang lagi sedih, ini lagi apa? Dan dia menyerap itu semuanya. Karena pohon itu dia memberi dan menerima. Yang dia beri kebaikan, yang dia terima keburukan dari kita. Dan dia bersedia untuk itu. Karena dia Allah khidmatkan untuk manusia. Allah yang menjadikan kayak gitu. Kenapa kita nggak ngomong sama mereka? Memang agak berat sih. Tapi saya udah mencobanya. Karena saya tinggalnya di kebun. Kita biasa duduk depan pohon. Kadang nggak ngomong langsung. Nggak verbal. Kan ngomong dengan pohon secara verbal ntar dibilang orang gila kan. Hon, capek banget nih gue nih. Kasian ya Ustadz Hanan, lagi stres kayaknya. Curhat dengan pohon itu bukan dengan verbal, tapi dengan sebuah energi. Ngomong dekat, ada sampai terapi peluk pohon. Untuk mentransfer energi atau mendapatkan energi yang baik dari pohon. Banyak, semua itu masyru', semua itu ada dalam Islam teman-teman. Cuman dulu karena ulama-ulama kita bukan psikolog atau yang concern di isu mental problem, jadi nggak diangkat sisi-sisi ini. Sebetulnya ada aja literasinya. Karena saya concern di mental problem, soalnya saya punya banyak pasien yang agak parah-parah, yang skizo lah, yang apa. Jadi saya menggali, ternyata di Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang mental issue. Kita aja yang kurang nge-notice. Karena kenapa saya concern dengan mental problem? Karena segmentasi dakwah saya anak muda. Dan sekarang masalah mental menjadi salah satu isu yang cukup ramai di anak muda. Sebelum pandemi lagu yang hit itu rata-rata lagu tentang cinta. Tapi setelah pandemi sekarang lagunya tentang apa? Tentang mental kan rata-rata yang nge-hit itu. Itu menunjukkan bahwa apa yang lagi happening di anak muda. Jadi teman-teman gak apa-apa kalau kalian mau curhat, mau ngeluh secara wajar, apalagi ngeluhnya kepada pasangan. Nabi aja ngeluh sama Khadijah. Apa suratnya? Al-Muzammil. Nabi lagi capek, dibully, pulang ke rumah mau ngomong sama Khadijah. Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Dia pengen menyendiri di kamar, saking beratnya di luar. Lalu Khadijah memeluk Nabi, nanya ada apa ya Rasulullah, cerita sama Khadijah. Ketika awal Nabi dapat wahyu, Nabi kayak ngerasa dikerjain. Ini siapa yang mendatangimu, yang mendatangiku wahai Khadijah? Kenapa aku mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini wahai Khadijah? Khadijah